أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wasallam wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Adil akan menemani Anda 1 jam ke depan di depan layar kaca Anda pada program Adab Islami. Dan tema kita pada pagi hari ini yaitu masih berkisaran pada adab-adab taubat. Dan tentunya dengan pemateri yang sama yaitu Al-Ustaz Asri Muhammad Saleh, hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah, khairan. Alhamdulillah. Dan kami harapkan keadaan pemirsa dimanapun Anda berada juga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita mendengarkan pemaparan Ustaz kita pada pagi hari ini. Fali fadilatihi falyatafaddal mashkura ma'jura. Baik, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu wa ihtada bihudah wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa wa hudah. Pemirsa TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam suasana majelis ilmu yang tentunya kita harapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita membiasakan diri kita untuk melakukan islah, ya, perbaikan terhadap kondisi diri kita, menjadikan diri kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan adab bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ada 4 adab. Yang pertama adalah ketika bertobat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada motif-motif yang lain yang mendorong kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali betul-betul karena ingin mengharapkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bertobat dari segala macam bentuk maksiat, ya, bertobat secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hendaknya bertobat di waktu yang diterima, ya, yaitu ketika nyawa belum sampai di tenggorokan, ya, belum sekarat, atau sebelum terbitnya matahari dari arah barat, ya, itu syarat, ya, dari sisi waktu bahwasanya kita harus bertobat sebelum terjadinya semua itu. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat kita bagaimana besarnya dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah menyegerakan untuk bertobat, ya, tidak menunda-nunda tobat kita, karena kita tidak tahu, ya, kapan kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tertipu dengan masa muda kita, ya, jangan tertipu dengan masa sehat kita, masa kuat kita, dan seterusnya. Lalu kita mengundur-undur taubat dan mengatakan taubat itu insya Allah kalau kita sudah tua, ya, atau sudah sakit dan seterusnya. Akan tetapi yang namanya taubat itu terbuka di hadapan kita selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita manfaatkan semua itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kelima yang kita ambil pada kesempatan ini adalah di antara adab bertobat itu hendaknya ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa diawali dengan adanya penyesalan dalam diri kita, ya, nadam. Karena inilah yang akan mengantarkan kita untuk bersungguh-sungguh dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lebih baik menyesal duluan, ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengazab kita di akhirat, ya, karena penyesalan yang terjadi di akhirat itu adalah penyesalan yang tidak ada lagi manfaatnya, tidak ada lagi gunanya, ya, sekalipun pada hari itu banyak sekali orang yang menyesal, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an begitu banyak
bentuk penyesalan orang-orang ketika sudah berada di alam akhirat, barulah mereka sadar tentang apa yang mereka perbuat di dunia ini. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran misalnya, yauma ya'uddu dzalimu ala yadayhi. Ya, pada hari itu orang-orang yang berbuat zalim akan menggigit kedua tangannya. Ya, menggigit kedua tangan itu kalau kita perhatikan itu saking besarnya penyesalan pada hari kiamat, ya. Yang mana di dunia ini kalau kita menggambarkan orang yang menyesal itu, kita hanya terkadang mengatakan si fulan telah menggigit jarinya atau menggigit telunjuknya. Kenapa? Karena menyesal atas perbuatannya. Di akhirat, pemirsa sekalian, ketika kita menyesal, Allah Subhanahu wa taala saking besarnya penyesalan itu bukan hanya sekedar menggigit jari, ya. Tapi Allah mengatakan ya'uddu dzalimu ala yadayhi. Orang yang berbuat zalim itu menggigit kedua tangannya. Ya, kedua tangan masukkan ke dalam mulut saking menyesalnya dengan apa yang telah diperbuat di permukaan bumi ini, dan dahulu mereka tidak membenarkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan Rabbana laula akhartana ila ajalin qarib fa asaddaka wa kum minas solihin. Ya. Ya Allah, kenapa Engkau tidak memberikan kami sedikit saja waktu, ya, supaya kami bisa bersedekah dan bisa menjadi orang yang soleh, ya. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut roh orang tersebut, ya, terlambat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sangat menginginkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan waktu yang sangat sedikit, ya, sekalipun hanya beberapa menit, dan dia menggunakan waktu tersebut untuk melakukan amal-amal yang soleh, bersedekah, yang menjadi orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam ayat lain dalam surah Sajdah Allah mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya, mereka mengatakan wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami telah melihat dengan jelas, ya. Kami telah mendengar dengan jelas, ya. Farji'na na'mal salihan, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami pasti akan melaksanakan amal yang soleh. Inna muqinun, karena sungguhnya pada hari ini kami telah menjadi orang yang yakin, ya, orang-orang yang yakin dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di permukaan bumi. Maka pemirsa sekalian, hendaknya kita senantiasa menyesali diri kita sebelum penyesalan itu terlambat, ya. Ketika kita berbuat maksiat, janganlah kita memandang bahwasanya perbuatan maksiat itu perbuatan maksiat yang kecil, tapi baik yang besar maupun yang kecil, kita hendaknya senantiasa merasa diri bahwa kita telah berbuat zalim kepada diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari penyesalan itulah yang akan melahirkan dan menghasilkan taubat yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, ya, an-nadamu taubatun. Ya, an-nadam taubah. An-nadam, penyesalan itu adalah merupakan bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam artian bukan hanya sekedar menyesal kemudian tidak meninggalkan perbuatan maksiat, ya, tapi hati kita ketika kita berbuat dosa itu ada rasa penyesalan yang luar biasa dalam hati kita. Kenapa saya bisa melakukan perbuatan seperti itu? Ada kesadaran dalam diri kita, dalam hati kita, bahwasanya apa yang telah kita kerjakan itu adalah perbuatan yang bisa mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang kita kerjakan tersebut adalah hal yang bertentangan dengan apa-apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasa takut ketika Allah Subhanahu wa taala membenci kita, menurunkan kepada kita kemurkaannya, Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kita dan seterusnya, ya. Inilah, ya, motivasi-motivasi yang bisa membuat kita untuk senantiasa mawas diri, ya, menjadikan hati kita senantiasa mengenali kapan kita berbuat dosa dan segera menyesal dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ya. Yang keenam adalah al-azam, ya, bertekad untuk tidak mengurangi kembali perbuatan dosa kita. Jadi apa-apa yang pernah kita kerjakan setelah kita taubatkan, ya, maka di situ dalam hati kita juga ada penegasan, keinginan yang kuat untuk tidak mengulangi kembali perbuatan dosa yang pernah kita kerjakan, ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Imran, ya. Surah Ali Imran ayat 135 dan 136.
walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, dan orang-orang yang di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang ketika mereka terjatuh dalam perbuatan maksiat, fahisyah, ya. Apa yang mereka katakan, audzalamu anfusahum, atau mereka berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, ya. Sebagian orang mengatakan bahwasanya disebut dengan fahisyah di sini, ya, bahwasanya maksudnya adalah dosa-dosa besar. Sementara zalamu anfusahum, berbuat zalim kepada diri sendiri, itu adalah melakukan dosa-dosa kecil, ya. Jadi orang yang bertakwa itu ketika dia melakukan perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, apa yang mereka lakukan? Mereka zakarullah, mereka langsung mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ciri orang yang bertakwa itu setiap kali melakukan perbuatan dosa, langsung pikirannya, ingatannya, hatinya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia takut ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan murkanya kepadanya, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan apa yang telah diperbuatnya, ya. Lalu apa setelah itu? Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan dosa mereka, ya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang bisa mengampuni dosa tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kesadaran hati kita bahwasanya ketika kita berbuat dosa, tidak ada yang bisa mengampuni dosa tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwasanya tobat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menerima tobat kita, maka kemana jualah kita akan mengadu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah adalah Tawwabur Rahim, ya. Allah Maha penerima taubat dan Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang kepada hamba-hambanya. Lalu setelah itu Allah mengatakan walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak berketerusan, tidak berkesinambungan, ya, atas apa yang mereka kerjakan dari perbuatan dosa tersebut. Wa hum ya'lamun, sementara mereka mengetahuinya, sementara mereka sadar bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu ditumbuhkan dalam diri kita, bahwasanya, ya, disebutkan karena kita mengatakan bahwasanya orang yang berakal itu tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama dua kali, ya, ya, seperti itu. Jadi kalau kita betul-betul yakin bahwasanya perbuatan maksiat itu adalah perbuatan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita yakin bahwasanya perbuatan dosa itu adalah perbuatan yang bisa memberikan efek negatif dalam hidup kita, maka insya Allah kita akan berusaha untuk menghindari lubang-lubang maksiat tersebut, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada mereka, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Wa ni'ma ajrul amilin, ya. Itulah merupakan balasan yang terbaik bagi orang-orang yang melakukan amal yang soleh. Kemudian yang ketujuh adalah disebutkan di dalam kitab ini adalah tunduk dan bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tunduk dan bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tadi ketika kita mengetahui bahwasanya tidak ada zat yang bisa mengampuni dosa kita selain Allah Subhanahu wa taala, dan jadi kita tahu bahwasanya kita adalah seorang hamba yang sangat lemah, sangat fakir, sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, dari situ akan muncul penghambaan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah seorang hamba yang sangat lemah, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan tersebut, kemudian terkadang kita balas dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sinilah, ya, ketika hati kita sadar akan kelemahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mengakui bahwasanya Allah itu adalah Maha Kuat, Maha Perkasa, tapi Allah Subhanahu wa taala juga adalah Maha Pengampun, ya, maka disitulah kita akan
senantiasa berusaha untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh di hadapannya, meminta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting ya. Kita terkadang dalam hidup kita lalai dari hal-hal yang seperti ini karena kesibukan dunia kita ya, begitu asyik dengan aktivitas yang kita jalani dalam hidup kita ya, sibuk ke sana kemari mengurus bisnis kita ya, harta benda kita, properti kita dan seterusnya. Terkadang ya pergi pagi pulang malam, bahkan ada yang pergi pagi pulang pagi juga ya, seperti itu ya. Nah, orang seperti ini terkadang hatinya itu tidak terbetik di dalamnya itu untuk senantiasa bermuhasabah diri ya, bersimpuh diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengakui segala kesalahan, kelalaian yang kita kerjakan dalam keseharian kita. Begitu banyak dosa-dosa yang kita kerjakan dalam keseharian kita ya. Apa yang kalau kita mau jujur ya, dalam keseharian kita itu diri kita ini penuh dengan dosa ya. Banyak dosa-dosa yang kita kerjakan, apakah itu entahkah itu dosa yang sengaja atau dosa yang tidak sengaja, dosa yang tersembunyi atau dosa yang terang-terangan yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu ya. Maka kita senantiasa berupaya untuk meminta maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8 disebutkan di sini adalah at-taubatu bi al-qalb wal lisan wal jawarih ya. Hendaknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui hati kita ya, kemudian lisan kita, dan kemudian dengan anggota badan kita ya. Ya, ini sama dengan rukun iman ya. Rukun bertobat itu ada 3 seperti ini di sini. Tobat dengan hati kita, tobat dengan lisan kita, dan tobat dengan anggota badan kita ya. Yang mana dimaksud dengan tobat hati kita tadi itu ya, ketika ada kesadaran dalam diri kita bahwasanya apa yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang mungkin dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari situlah muncul penyesalan dan hati kita betul-betul akan ikhlas bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertobat dengan lisan kita, dengan ucapan kita ya. Kita harus mengakui bahwasanya apa yang kita kerjakan itu adalah perbuatan yang salah, dan kita ungkapkan dengan lisan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan kita mengatakan bahwasanya Allah itu Maha tahu, kita hanya sekedar ketika kita sudah bertobat dalam hati kita, maka insyaallah Allah sudah mengampuni kita ya. Terus kita mengatakan bahwasanya ya betul Allah Subhanahu wa taala alimun bidatis sudur, Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dalam dada kita ya. Akan tetapi ini membutuhkan juga ungkapan melalui lisan kita untuk menunjukkan bahwasanya kita betul-betul bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengikrarkan sesuatu itu tidak hanya cukup dengan hati kita, tapi kita harus mengungkapkan dengan lisan kita, supaya apa yang kita ucapkan dengan lisan kita itu betul-betul terpatri dalam hati kita. Karena seolah kita telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saya tidak akan mengulangi perbuatan dosa ini ya Allah untuk kedua kalinya. Ya. Dan yang ketiga adalah bertobat dengan anggota badan kita. Ya, bertobat dengan anggota badan. Ya. Bertobat dengan anggota badan kita di sini adalah ya, dalam artian kita meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Tidak lagi kembali mengulangi perbuatan dosa yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang sekalipun kita terkadang terjatuh kembali dalam perbuatan dosa yang sama karena kelemahan iman kita mungkin, atau karena kuatnya nafsu dan syahwat kita sehingga kita lalai dalam hal tersebut, maka itu tidak mengurangi semangat kita untuk meninggalkan kembali perbuatan dosa tersebut. Ya. Rasulullah SAW sendiri adalah orang yang dijamin diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa beliau baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi dalam banyak riwayat Rasulullah SAW ya disebutkan bahwasanya ya beliau bertobat dalam sehari itu sampai 100 kali. Ya, dalam hadis Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas tubu inallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah.
Wahai segala manusia, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya saya bertobat kepadanya dalam sehari itu sebanyak 100 kali, kata Rasulullah SAW. Ya. Bayangkan orang yang sudah diampuni dosanya, tapi ternyata beliau masih begitu banyak melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam hadis yang lain juga disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya ya, dalam sebuah majlis terkadang kami menghitung istighfar dan taubat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, itu sampai 100 kali. Ada yang mengatakan sampai 70 kali, ada yang mengatakan sampai 100 kali. Ya. Beliau selalu mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya Rabbighfirli, ya Allah, wahai Rabbku, ampunilah saya. Ya, wa tub alayya, dan terimalah tobatku. Ya, innaka antal ghafuru, innaka antat tawwabul ghafur, sungguhnya engkau Maha penerima taubat, ya, dan memberikan ampunan kepada hamba-hambamu. Ya. Maka kita sebagai seorang muslim juga hendaknya memperbiasa diri kita untuk menyistighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga dalam hidup kita, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan malapetaka, ketika Allah Subhanahu wa taala menahan nikmat-nikmatnya, itu terkadang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkannya, ya, atau tidak memberikan nikmat tersebut kepada seorang hamba, atau terkadang Allah Subhanahu wa taala menghalangi hamba tersebut dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala karena hamba tersebut banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, untuk banyak beristighfar kalau kita mau mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena sungguhnya Dia adalah Rabb yang Maha Pengampun. Ya. Yursilis samaa 'alaikum midrara, maka Dia akan mengirimkan kepada kalian langit yang menurunkan hujan kepada kalian yang sangat lebat. Ya. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Dia akan berikan kepadamu harta benda dan anak-anak. Ya, harta benda yang banyak dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian tumbuh-tumbuhan yang lebat. Wa anhara, dan mengalirkan sungai-sungai kalian. Ya, ini merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita banyak bertobat kepadanya dalam hidup kita. Di samping Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, insyaallah Allah juga akan senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja jangan sampai kita menjadi orang yang orang yang terperangkap, ya, orang yang terbuai dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan maksiat kita. Ya, karena ada juga orang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada seseorang sekalipun orang tersebut adalah orang yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan musibah di atas musibah, ya. Kenapa? Karena dia tidak sadar sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menipu dirinya. Ya, atau dia telah tertipu dengan keadaan dirinya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis pernah bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi fa'lam innama huwa istidraj." Thumma talaqa Allah ta'ala falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ya. Rasulullah SAW bersabda, beliau mengatakan, kalau Anda melihat seorang hamba di mana Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan rezeki kepadanya di atas perbuatan-perbuatan maksiatnya. Hamba ini adalah orang yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin tidak pernah terbetik dalam hatinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada hamba tersebut. Kata Rasulullah, ketahuilah bahwasanya itu adalah istidraj, ya. Istidraj itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala
tetap memberikan nikmat-nikmatnya kepada hamba-hambanya, sementara hamba tersebut berketerusan melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia lupa diri. Ya, lupa diri. Lalu dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukiru bih." Ketika mereka melupakan apa-apa yang telah diperingatkan kepada mereka dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak bergeming. Ketika dibacakan ayat, dibacakan sabda Rasulullah sallallahu, mereka tidak mau mengambil pelajaran tersebut. Ya. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Perhatikan. Justru Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu. Pintu-pintu rezeki, pintu-pintu dunia. Allah Subhanahu wa taala membukakan tersebut seperti orang yang kaya, orang yang banyak rezeki dan seterusnya. Lalu apa setelah itu? Allah mengatakan, ya, hatta idza farihu bima utu, sampai-sampai ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhadnahum baghtatan, tiba-tiba kami menurunkan musibah kepada mereka. Musibah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menghabiskan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Fa idzahum mublisun, tiba-tiba mereka berputus asa dari Allah Subhanahu wa taala, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya kita tidak mau menjadi orang yang seperti ini. Orang yang tertipu dengan keadaan dunianya. Banyak orang seperti ini sekarang, ya. Ketika mereka lagi enak-enaknya menikmati dunianya, apalagi mereka peroleh dari hasil-hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mendapatkannya dengan cara korupsi, ada yang mendapatkannya dengan cara menipu, ya, ada yang mendapatkannya dengan cara-cara kamuflase dari sesuatu yang sebenarnya diharamkan, tapi dia memberikan tazyin, ya, dia memberikan menghias-hiasi sehingga seperti orang yang seperti penghasilan yang halal dalam agama kita dan seterusnya. Ya, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ini, ya, karena ini merupakan cobaan yang luar biasa dalam hidup kita. Fitnah, musibah di atas musibah dari Allah Subhanahu wa taala, waliyatubillah. Ini mungkin sementara kita bisa bawakan pada kesempatan ini berkaitan dengan adab-adab taubat, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, kepada hati-hati kita untuk senantiasa bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa mawas diri, sadar diri ketika kita berbuat maksiat untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepadanya. Allahu a'lam bishawab. Demikianlah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita break sejenak, tetap di Umat TV, cahaya umat dan bangsa. أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه. Terima kasih pemirsa Umat TV, masih bersama kami di program Adab Islami, dan tema kita pada pagi hari ini yaitu masih berkisar pada adab-adab tobat. Ya, baik Ustaz, ada SMS masuk ini Ustaz. Assalamualaikum. Haryanto di Sinjai Ustaz. Ada teman saya tidak mau bertobat karena katanya besok melakukan maksiat lagi. Bagaimana menanggapi seperti itu? Ya, jadi alasan bahwasanya setelah kita bertobat kemungkinan besar akan terjatuh lagi pada perbuatan dosa, ya, apakah dosa yang sama atau dosa yang lain, sehingga kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah alasan yang sangat fatal, ya. Kenapa? Karena kalau seperti prinsipnya, maka tidak akan ada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang prinsipnya bahwasanya yang namanya manusia itu tidak akan pernah terlepas dari kesalahan. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata'. Ya, setiap anak Adam itu memiliki banyak kesalahan. Mereka adalah orang yang suka berbuat kesalahan. Ya, di sini kata-kata khata' itu, jadi Rasul mengatakan kullu bani Adam khati'. Ya, khati' itu hanya sekadar berbuat salah satu dua kali, tapi khata' itu adalah orang yang banyak berbuat kesalahan. Ya. Ya, lalu Rasul mengatakan wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah itu adalah orang yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan sampai alasan kita mengatakan bahwasanya nanti saya takut hari bertobat, besok berbuat salah lagi. Ya. Besok tobat, lusanya berbuat salah lagi. Tidak masalah.
Ya, memang seperti itu manusia. Intinya kita adalah setiap kali kita terjatuh dalam perbuatan maksiat, maka kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya akan bacakan sebuah hadis ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Beliau bersabda, "In 'abdan asaba dhanban wa rubbama qala adnabtu dhanban." Faqala rabbi adnabtu rubbama qala asabtu faghfirli. Ya. Sesungguhnya boleh jadi seorang hamba, kata beliau, melakukan perbuatan dosa. Ya. Lalu dia mengatakan, mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, "Wahai Rabb, wahai Tuhanku, saya telah berbuat dosa, maka ampunilah saya." Ya. Faqala rabbuhu, maka Rabbnya akan berkata, Tuhannya akan berkata, "Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi ghafartu li 'abdi." Ya. Maka Allah mengatakan kepadanya, sesungguhnya hamba saya ini telah mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb, dia memiliki Tuhan yang akan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Dan dia bertobat kepadanya, maka saya telah mengampuni dosanya. Tsumma makatha ma syaa Allah tsumma asaba dzamban aw adnaba dzamban faqala rabbi adnabtu aw asabtu akhar faghfirhu. Lalu setelah itu, ya, terlewatkan dosanya begitu saja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba dia terjatuh lagi dalam perbuatan dosa. Ya. Terjatuh dalam perbuatan dosa, kemudian ya, dia kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mengatakan, "Ya Allah, saya telah melakukan perbuatan dosa lagi. Ya, maka ampunilah dosa tersebut untuk saya." Maka Allah mengatakan kembali, "Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi ghafartu li 'abdi." Ya, hamba-Ku telah mengetahui bahwasanya dia telah memiliki Rabb, memiliki Tuhan yang akan mengampuni dosa-dosanya, lalu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bertobat lagi. Tsumma makasha ma syaa Allah, tsumma atma dzamban wa rubbama qala asabtu dzamban qala rabbi asabtu aw qala adnabtu akhar faghfirhu. Ya, Allah Rasul mengatakan, ya, kemudian setelah itu dia melewati lagi dosa tersebut dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia terjatuh lagi dalam sebuah perbuatan dosa. 3 kali sebutkan Rasul dari sini. Ya. Lalu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bertobat lagi dan mengatakan, "Ya Allah, saya telah berbuat dosa lagi kepadamu." Maka Allah mengatakan kepadanya, "Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih." Hamba-Ku telah mengetahui bahwasanya dia memiliki Tuhan yang akan mengampuni dosa-dosanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang tersebut. Ya. Lalu Allah mengatakan, ya, "Aghafartu li 'abdi sanasan falyamal ma syaa." Ya. Hamba-Ku saya telah mengampuni hamba-Ku sebanyak 3 kali, maka hendaklah dia mengerjakan apa saja yang dikehendaki. Ya. Di sini hadis ini menunjukkan keluasan daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi ketika memberikan penjelasan dalam hadis ini, beliau mengatakan, fil hadisi anna dzunuba wa la takarrat mi'ata marrah bal alfan wa aktsar wa taba fi kulli marratin qabilat taubatahu. Boleh mengatakan, dalam hadis ini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perbuatan dosa, sekalipun itu berulang-ulang sampai 100 kali, bahkan 1000 kali, kata beliau, atau bahkan lebih daripada itu, akan tetapi setiap kali berbuat dosa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, maka taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aw taba 'anil jami', ya, aw taba 'anil jami' taubatan wahidah sahhat taubatuhu, atau dia, ya, bertobat sekaligus dengan dan menyebutkan seluruh dosanya yang telah lalu, ya, yang mungkin dikerjakan berpuluh tahun yang lalu, dengan sekali taubat itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sini intinya bahwasanya sesungguhnya ketika seorang hamba melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat tersebut. Dan bagaimana ketika hamba tersebut kembali melakukan dosa yang sama, terjatuh dalam perbuatan dosa yang sama, apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya? Insyaallah, selama itu tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada unsur yang dimudah-mudahkan. Kita sudah berusaha untuk menghindarinya, ternyata terjatuh juga. Maka insyaallah ketika kita bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat kita. Ya. Yang penting tobat kita jangan tobat main, ya. Tobat main. Sebagian orang mengatakan tobat sambal, ya. Sambal itu kan pedas, ya. Hari ini kita tobat dari pedasnya sambal itu, besok dimakan lagi, ya. Seperti itu. Ya. Tapi kalau tobatnya kita betul-betul karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berazam,
bertekad bulat untuk tidak kembali mengulangi perbuatan kita, ternyata kita terjatuh lagi dalam perbuatan maksiat tersebut, maka insya Allah tidak masalah kita tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai seorang hamba ketika hamba tersebut berbuat dosa. Ya. Kemudian dia beristighfar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dia berbuat dosa lagi. Ternyata dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang seperti tadi ya, takut tobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut besok lusa dia akan berbuat dosa lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak masalah. Justru Allah menyukai itu setiap kali kita berbuat dosa, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang sadar. Ya kan? Orang yang sadar seperti itu. Setiap kali berbuat dosa, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdosa lagi, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat suka orang seperti itu. Dibandingkan dengan orang yang menumpuk-numpuk dosa, sekalipun dosanya adalah dosa-dosa yang kecil, tapi ternyata dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang ini adalah orang yang tidak sadar, orang yang sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita tadi berusaha untuk menasihati temannya, sesungguhnya bahwa menjelaskan bahwasanya sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Maka kita hendaknya bertobat karena tidak ada jaminan bagi kita bahwasanya besok lusa kita akan masih hidup, ya, masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Bapak Herianto di Senjai, semoga dapat menjawab pertanyaannya. Dan ada telepon Mas. Nah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Bustanuddin di Sumatera Barat, Ustaz. Baik. Yes. Fadhil, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Ustaz, Allah nanti kan mengampunkan seluruh umat Islam ini sesudah matinya, Ustaz. Apakah pengampunan Allah ini sesudah matinya seseorang itu berlaku umum dan pasti kepada setiap Muslim atau khusus yang dikehendaki Allah saja, Ustaz? Ya. Nah, yang kedua, Ustaz, dua tema nih, kan doa yang mustajab itu kan sudah salat sebelum salam. Jadi apakah doa itu doa tertentu yang diajarkan Rasulullah atau seluruh doa yang kita hafal boleh, Ustaz? Baik doa dalam hadis maupun doa dalam Al-Quran. Apakah boleh semuanya itu kita baca? Itu yang tertentu saja yang diajarkan Rasulullah. Iya. Mohon penjelasan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, saya berkaitan dengan apa yang menimpa kaum muslimin ya. Yes, sir. Tadi ya. Ya. Pengampunan itu apakah secara umum ya, Secara umum ya. muslimin atau khusus? Kalau kita mintakan ampun untuk mereka ya. Jadi yang namanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu bersifat luas ya. Ya. Dia adalah sesuatu yang bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala baik untuk diri kita maupun untuk seluruh kaum muslimin. Ya. Kaum mukminin ya, orang-orang yang beriman. Karena juga dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana kita memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya, itu ya. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dari orang-orang yang beriman. Ya. Juga dalam ayat lain, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Dalam doa ayat lain ya. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat dan mukminin dan mukminat, ya. Maka keberkahan doa ini adalah ketika kita minta doa seperti ini untuk kaum muslimin dan itu banyak yang minta doa seperti itu, maka insya Allah itu bisa menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa sebagian dosa-dosa pada hari kiamat. Ya, kenapa? Karena kalau orangnya adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percaya bahwa setiap kali dia terjatuh dalam perbuatan maksiat, perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan muncul penyesalan dalam dirinya. Muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai gara-gara dosanya itu Allah Subhanahu wa taala akan mengazab dirinya di hari kiamat. Maka kemungkinan boleh jadi Allah Subhanahu wa taala sekalipun perbuatan dosa tersebut adalah dosa yang merupakan dosa besar ya, dosa besar. Tapi selama orang tersebut di dunia ini melaksanakannya, mengerjakannya karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya pada hari kiamat. Sekalipun tidak bertobat di dunia ini. Ya, boleh jadi, tapi tidak semuanya ya. Tapi boleh jadi Allah Subhanahu wa taala ya, karena dalam akidah kita bahwasanya orang yang melakukan perbuatan dosa besar
di dunia ini, selama tidak sampai kepada kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, ya. Selama dia melakukan ketika dia melakukan perbuatan dosa tersebut di permukaan bumi ini dan dia tidak sempat bertobat kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat orang seperti ini dikatakan tahta masyiatillah. Dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafara wa insya'a 'adzabah. Kalau Allah menghendaki maka Allah bisa saja mengampuni dosa orang tersebut, dan kalau Allah menghendaki maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang tersebut. Ya, sebagai ulama berusaha untuk menjelaskan bahwasanya dosa mana yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dosa yang mendatangkan kekhawatiran dan ketakutan kepada pelakunya, jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengazab dirinya, ya, ketika dia berbuat seperti itu. Sementara orang yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-mujahir, orang yang terang-terang berbuat dosa. Bahkan orang yang bangga dengan perbuatan dosanya di hadapan khalayak ramai, ya. Orang seperti ini adalah orang-orang yang menikmati perbuatan dosanya. Ini kemungkinan besar orang yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan azab kepadanya, sekalipun suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan orang tersebut dari api neraka dan masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala selama masih ada keimanan dalam dirinya. Itu seperti itu. Ya, berkaitan dengan keumuman dosa tadi, ya, dia mencakup seluruh kaum muslimin. Siapa saja yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan kaum muslimin, ya, orang kafir saja, kalau dia mau bertobat masuk Islam misalnya, maka itu semuanya akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, Rasul mengatakan al-Islamu yajibu ma qablahu. Islam itu menghapuskan segala macam apa yang ada sebelumnya dari berbagai macam bentuk kejahiliaan dan seterusnya. Ya. Juga dalam hadis lain Rasul mengatakan at-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa, dia seperti orang yang tidak memiliki dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi yang kedua tadi pertanyaannya apa tadi? Yang kedua Ustaz, tentang kekhususan doa. Ya, itu, khususan doa sebelum salam, ya. Yes. Apakah itu ada doa khusus atau boleh kita membaca doa yang apa yang kita hafal? Ya. Doa setelah tahiyat sebelum salam itu memang ada beberapa doa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Ya. Seperti misalnya doa yang berisi tentang perlindungan dari 4 fitnah, ya. Ya, dari azab kubur, kemudian dari fitnah dari azab dari azab neraka jahannam. Allahumma inna a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabr wa min fitnatil haya wal mamat. Min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati al masih dajjal. Ini 4, ya. Jadi berlindung dari azab jahannam, azab kubur, kemudian berlindung dari fitnah dunia, fitnah kehidupan dan kematian, kemudian yang keempat adalah berlindung dari fitnah masih dajjal, ya. Kemudian juga misalnya Allahumma innani ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu boleh, ya. Kemudian ada juga doa, ya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, itu bisa dibaca. Ya, jadi kita berusaha untuk mencari doa-doa tersebut dan kita baca kita baca ketika setelah tasyahud, ya, seperti itu. Adapun doa-doa yang kita hafal atau doa-doa yang kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hajat kita, maka kita bisa berdoa, ya, ketika sujud. Ya, dalam kondisi sujud. Ya, karena Rasul disebutkan dalam sebuah hadis, aqrabu ma bainal abdi wa rabbih wa huwa sajid. Kondisi di mana seorang hamba itu sangat dekat dengan Tuhannya, dengan Rabbnya adalah dalam kondisi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aksiru fihi du'a. Maka perbanyaklah untuk berdoa di dalamnya. Jadi kita bisa berdoa di situ. Memperbanyak berdoa ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak usah mengkhususkan bahwa saya nanti sujud terakhir baru kita sujud apa yang kita berdoa, ya. Pokoknya dalam hadis ini tidak ada pembatasan, pengkhususan bahwa saya nanti sujud terakhir. Yang jelasnya kapan kita melakukan sujud dan kita merasakan di situ khusyuan yang sempurna, maka manfaatkan hal tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu di sujud yang pertama, sujud pertengahan atau sujud yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Jadi terima kasih kepada Bapak Muslimin tadi, semoga dapat pencerahan dan menjawab pertanyaannya. Dan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya. Ini tentang sogok menyogok ini, Ustaz. Ya. Gimana cara tobat dari dosa sogok menyogok? Apa gaji yang kita peroleh itu haram? Baik. Yes. Ya. Jadi berkaitan dengan
dosa sogok menyogok ini merupakan hal yang juga sangat marak ya wali'azubillah pada hari ini ya. Yes. Apakah itu berkaitan dengan masalah hukum pengadilan, ada juga yang berkaitan dengan masalah profesi ya, jabatan dan seterusnya. Mau jadi ketua ini, jogok dulu ya, juga anggotanya. Mau jadi PNS ya harus jogok dulu seperti itu ya, seperti itu. Ini merupakan hal yang menjadi musibah di negeri kita ya. Kaum muslimin hendaknya harus sadar bahwasanya proses daripada sogok menyogok ini merupakan hal yang luar biasa dalam agama kita. Karena Rasulullah mengatakan ar-rasyul murtashi finnar, orang yang disogok, orang yang menyogok dan orang yang disogok sama-sama masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Ya, tidak main ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperbaiki tatanan hidup dalam agama kita. Jangan sampai kita merusaknya dengan sistem tersebut, dengan sistem sogok menyogok. Jangan sampai kita mempertaruhkan hawa nafsu kita ya karena ingin mendapatkan keuntungan duniawi, lalu kita berusaha untuk mengorbankan kebahagiaan akhirat kita yang hakiki. Ya, maka kita harus bertobat dari hal tersebut dan kalau kita sudah terlanjur melakukan hal tersebut, maka hendaknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sebenarnya dan kita tidak lagi akan mengulangi perbuatan hal yang sama. Ya, karena dosanya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau bisa perbuatan seperti ini itu dibarengi dengan amal yang soleh, banyak bersedekah ya, banyak bersedekah. Karena sebenarnya ulama memang misalnya orang yang awalnya mendapatkan sebuah profesi karena proses menyogok, misalnya PNS ya. PNS di awal dia masuk PNS itu kemudian dia masuk gara-gara karena menyogok orang tertentu dalam sebuah lembaga yang dia tempatnya untuk bekerja misalnya atau di lembaga tertentu yang mengurus masalah hal tersebut. Ya, maka sebenarnya orang mengatakan bahwasanya karena dia mengawali profesinya dengan hal yang tidak baik, maka seluruh yang didapatkan itu adalah sesuatu yang diharamkan dalam agama kita. Bayangkan, kalau kita di PNS 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, maka kita akan mendapatkan penghasilan yang haram, seperti itu. Ya, sekarang juga ada ulama mengatakan bahwasanya ya tidak haram karena kenapa? Karena kita mendapatkan gaji sesuai dengan pekerjaan kita. Ya kan seperti itu. Kita akan mendapatkan kan bekerja kan seperti itu. Kita dibayar, jasa kita dibayar. Ala kulli hal ini merupakan perbedaan pendapat dengan ulama, akan tetapi hendaknya senantiasa kita mawas diri, menyadari bahwasanya apa yang kita kerjakan di awal daripada profesi kita itu merupakan perbuatan yang salah. Ini kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini Ustaz yang dari Surati, Jawa Timur Ustaz. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa orang yang diberi sakit sampai kambuh 4 kali masih diampuni Allah atau hukuman? Tergantung orangnya sebenarnya ya. Ya, kalau dikatakan memberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu menjadi hukuman atau dia menjadi sesuatu yang bermanfaat ketika kita mengambil sisi lain ya. Jadi begini, ketika seseorang ditimpa musibah, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan hanya melihat dari satu sisi, yaitu sisi keburukannya saja. Ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi lain, dari sisi kebaikannya sangat banyak sebenarnya. Ya, kenapa? Karena musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadi penghapus dosa kita, di antaranya ya. Ma yusibul muslimin nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala ghammin hatta syaukati yashakihi illa kanat kaffaratallah. Kata Rasulullah SAW, ya, tidaklah seorang muslim itu ditimpa sebuah musibah yang berupa rasa capek, kelelahan, penyakit, ya, gundah gulana, kesedihan, sampai sekalipun ditusuk dengan sebuah duri, melainkan itu akan menjadi kafarah, penghapus dosa baginya. Penyakit, ya. Dalam hadis yang lain, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hambanya karena Allah cinta dengan hamba tersebut. Rasul mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita fa alaihi sukh. Sesungguhnya, kata beliau, sesungguhnya ketika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji kaum tersebut. Ya. Maka barang siapa yang ridha dengan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang marah dengan musibah tersebut, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di satu sisi boleh jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan musibah tersebut kepada kita
Apakah itu berupa penyakit seperti tadi atau musibah-musibah yang lain, Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita. Mampu kita bersabar menghadapi musibah tersebut. Ya. Ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dengannya keimanan kita akan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mendapatkan penyakit tersebut dan kita lebih banyak mengeluhnya daripada bersabarnya, nah ini yang terkadang kita mengatakan bahwasanya ya ini kita salah kaprah dalam menghadapi musibah tersebut. Ya seperti itu. Ya, artinya ketika kita seolah-olah tidak menerima bahwasanya ini merupakan sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena atas dasar kecintaan Allah kepada kita, justru kita mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah mungkin tidak cinta lagi kepada saya atau mungkin Allah Subhanahu wa taala benci dengan kita, hilangkan perasaan seperti itu. Ini merupakan buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita seharusnya menyatakan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit ini kepada saya buat ulang-ulang kali, kemungkinan Allah Subhanahu wa taala suka kalau saya senantiasa mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian kita mengeluhkan permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui penyakit. Ya. Yang mungkin sebelumnya dia adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika sakit dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang sebelumnya bergelimpangan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepadanya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala telah menegur hamba tersebut, yang dengan perantara musibah tersebut dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal seperti ini dijadikan sebagai wasilah bagi penanya tadi untuk menjadikan dirinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah Ibu Surati di Jawa Timur. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa 1 jam kami telah menemani Anda di depan layar kaca Anda. Dan marilah senantiasa kita terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan ya Ustaz. Dan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه